Kepo banget sih. Sampai individu by individu, person by person itu rekening warga sipil aja dipantau. Terus pejabat ya, aduh, gimana itu? Yang koruptor-koruptor itu gimana itu? Kacau. Terus apakah ini semua adalah tanda pejabat? Ya kayaknya diduga kuat ya, kurang kerjaan gitu ya. Apa kurang gabut lah gitu, gabut. Menciptakan banyak kebijakan yang kontraproduktif. Katanya menuju Indonesia Emas 2045. Pret, ya kan? Makin aneh-aneh aja idenya, ya kan? Makin aneh. Sudah waktunya kembali ke masa lalu gitu kita harusnya. Nyimpen uang di bawah kasur, nyimpen uang. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini Kamis 24 Juli 2025. Bagaimana keadaan saudara? Semoga sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang, ya kan? Apa kabar otak? Otak mana otak? Ngeri. Ini ada berita saudara, BI Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID yang tujuannya memantau transaksi keuangan person by person, masyarakat, individu by individu. Waduh, ngeri. Makin represif kah ini rezim ini, ya kan? Nggak tahu lah, kok nanya saya, nanya sama BI-nya gitu kan. Sekarang pertanyaannya ya, kan sebelumnya ada tuh kesepakatan tarif Trump. Nah, Amerika Serikat akan mengelola data pribadi person by person, individu by individu rakyat Indonesia NKRI, ya kan, sebagai bagian dari kesepakatan tarif 19%. Apakah begitu? Kalau benar begitu, Amerika Serikat bisa mendikte, bisa ngatur-ngatur Indonesia, ya kan. Pertanyaan berikutnya, apakah ini alamat benar yang disampaikan oleh ramalan oleh Prabowo bahwa Indonesia menuju bubar 2030? Waduh. Apalagi di sekarang ini kondisi ada simulasi perang, ya kan, Asia Pasifik. 15.000 personel Amerika Serikat, ya kan, ada di sekitar perairan Indonesia, ya kan. Di dekat-dekat kita, ada di Guam, ada di Hawaii, ya kan. Belum lagi sekutu-sekutunya Amerika Serikat, ya kan. Perang ngadepin siapa? Ya ngadepin Tiongkok lah. Terus NKRI harga mati mana? Apa kabar otak kita saudara? Aduh. Nah ini kayak gini nih, penting. Kondisi politik sekarang, fakta politik sekarang, analisa politik sekarang. Nah inilah yang dilakukan oleh habaib dan ulama lurus kan gitu kan. Jadi nggak usah habaib dan ulama lurus itu dibubar-bubarin. Harusnya berterima kasih, ya kan. Banyak orang awam seperti Al-Fakir kayak gini tercerahkan gitu kan, tersadarkan gitu kan, bahwa memang Indonesia ini nggak baik-baik aja. Jangan sampai ngomong, udahlah, kita mah sibuk aja, urusin aja pendidikan, fokus pendidikan. Pret. Pendidikan politik nggak diurus juga. Kan politik itu bagian dari pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik dalam kacamata ada dua. Satu, politik Islam, yang notabene itu ada sakofah Islam, ada pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan sekuler, ya kan? Politik sekuler, ya kan? Jadi jangan sampai nolak sama sekali gitu loh. Apa kabar otak? Mengkaji politik Islam itu bagian dari tolabul ilmi. Kalau tolabul ilmi udah tolabul ilmi yang ini aja, urus individu, urus keluarga. Pret. Mus'ab bin Umair itu jadi duta dakwah pertama Nabi SAW ke Yastrib, ke Madinah, berangkat sana. Ngurusin apa? Ngurusin politik Islam. Ngurusin supaya syariat Islam bisa ditegakkan secara kafah. Kan begitu. Itu Mus'ab bin Umair. Walaupun urusan Mus'ab bin Umair dengan keluarganya, dengan ibunya itu belum selesai, gitu kan. Dan sekarang kalau kita acuh tak acuh, masa bodoh dengan politik, siapa kita? Apakah kita sahabat yang mulia radhiyallahu anhu? Apakah kita nabi dan rasul? Apakah kita malaikat merasa suci sendirian, masuk surga sendirian? Pokoknya yang masuk surga itu kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, dan guru kita. Pret, ya kan? Itu nggak sesuai dengan manhaj salaf yang asli. Itu dakwah, memperjuangkan li ilah kalimatillah. Itu manhaj salaf yang asli. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Mus'ab bin Umair, Tariq bin Ziyad, Khalid bin Walid, dan dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ngapain? Politik Islam. Pendidikan aja yang penting mah pendidikan. Cari aman. Pret. Cari
aman. Buat apa antum ngurusin ini pemerintah, kritik pemerintah? Nggak bakal didengar. Pret. Nggak didengar pemerintah, ya kan? Tapi kan didengar sama Allah. Dan sikap kepengecutan, penakut, ya kan, itu sudah keluar dari kalimat orang yang mengatakan ngapain ngurusin pemerintah. Itu yang harus diurusin sama dia, gitu kan. Sikap penakut, pengecut, gitu kan, meninggalkan dan melalaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang harusnya tugas daripada asatid dan juga pada para guru. Bukannya orang kayak begini tugasnya, gitu kan. Kacau. Ya, kita analisa. Alarm menuju Indonesia bubar 2030. Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID pada 17 Agustus 2025 bertepatan dengan HUT RI. Ya. Payment ID adalah kode yang berisi huruf dan angka yang terhubung dengan NIK dan dirancang untuk memaksimalkan data transaksi masyarakat. Program ini tercantum dalam blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Wah, 2030 ya. Blueprint. Payment ID akan memungkinkan BI dan perbankan memantau. Wah, intelin gitu ya. Aduh, bahasanya apa ya? Memonitor lah, men-screening lah gitulah. Memantau aktivitas keuangan individu seperti pendapatan, pengeluaran, pinjaman, investasi, transaksi judi online dan pinjaman online, pinjol. Selain itu, sistem ini juga berguna untuk mendeteksi kecurangan, fraud, dan membantu bank dalam menilai kondisi keuangan by individu, calon nasabah dari berbagai sumber termasuk rekening bank dan dompet digital. Kepo banget sih. Sampai individu by individu, person by person itu rekening warga sipil aja dipantau. Terus pejabat ya, aduh, gimana itu? Yang koruptor itu gimana itu? Kacau. Terus apakah ini semua adalah tanda pejabat? Ya kayaknya diduga kuat ya, kurang kerjaan gitu ya. Apa kurang gabut lah gitu, gabut. Menciptakan banyak kebijakan yang kontraproduktif. Katanya menuju Indonesia Emas 2045. Pret, ya kan? Makin aneh-aneh aja idenya, ya kan? Makin aneh. Sudah waktunya kembali ke masa lalu gitu kita harusnya. Nyimpen uang di bawah kasur, nyimpen uang di bawah bantal, nyimpen uang di bawah guling, nyimpen uang di calengan ayam. Apakah harus begitu, ya kan? Kacau. Dan dari deteksi ini bisa juga nanti berimbas ujung-ujungnya ke pajak pendapatan. Pajak lagi. Apakah begitu? Kalau ya mudah-mudahan enggak ya. Kalau ujung-ujungnya dikenai pajak pendapatan atau saldo yang tidak dipakai selama 2 bulan akan diambil pemerintah, apakah begitu? Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Kalau begitu, udah bubar gerak. Yang bubarin juga bukan ormas-ormas yang notabene udah dibubarin itu ya, radikal, preketek ya kan. Yang bubarin ya itu kebijakan yang notabene kontraproduktif. Kebijakan-kebijakan yang unfaedah, kebijakan-kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan masa depan bangsa ini. Yang itu yang bubarin. Jadi saksi, ini video ini jadi saksi nih. Nanti kalau Indonesia bubar, ya kan, tayangin lagi videonya. Lah kocak. Masa masyarakat dipantau, masa pejabat kagak, ya kan, lucu kan? Nah, habis gajian nih masyarakat langsung tarik tunai, beli ini, beli itu, di agen ini, agen itu, beli makanan di warteg, UMKM, pedagang pinggir jalan. Masa dipantau juga, ya kan? Terus yang minjem duit 100, ya kan, biar silaturahmi gak putus, ya kan, itu dipantau juga tuh. Pinjam dulu 100 biar silaturahmi gak putus, ya kan. Rakyat terus dipantau di Uber terus. Aduh, kacau. Terus kalau oknum. Kalau ada oknum pejabat yang taruh duit di luar negeri, di Singapura, ya kan, di Amerika atau dimanapun, di Preketek, di Antartika, ya kan, atau nyimpen di Goa Yajus Majus, ya. Itu dipantau gak, ya kan? Aduh. Contohin dulu nih para pejabat, ya kan, dipantau nih keuangannya, rekeningnya punya apa aja. Misal contoh ya, Luhut punya rekening berapa, pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa, harta sebelum menjabat berapa, harta setelah menjabat berapa, harta saat menjabat berapa, termasuk Jokowi, ya kan. Pantau juga Gibran, pantau harta sebelum menjabat berapa, harta saat menjabat berapa, dan harta setelah menjabat berapa. Nah itu lebih fair. Itu namanya pembuktian terbalik. Aduh. Sebagai penutup, padahal dari sudut pandang Islam, pemimpin itu adalah imam al-qawam qadimun. Pemimpin adalah pembantu. Pembantu, pelayan bagi rakyat, ya kan? Pelindung bagi rakyat. Dalam Islam, pemimpin dipilih rakyat nih untuk jadi pembantu buat rakyat di bawah, untuk ngurusin rakyat di bawah, untuk memberikan perlindungan rakyat di bawah. Ya, bukan hanya bicara rakyat ketika pemilu, tapi juga melindungi rakyat berdasarkan tanggung jawab dari sudut pandang Islam, bukan dari sudut pandang sekuler kapitalis. Bahkan Imam Hasan Al-Basri berkata, ketika menjawab pertanyaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz tentang jabatan, seorang imam berkata, Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan imam yang adil
untuk meluruskan yang bengkok, membimbing yang zolim dan memperbaiki yang rusak, membela yang lemah dan pelindung yang teraniaya. Seorang imam itu seumpama seorang budak, ya kan? Seorang pemimpin itu seumpama seorang budak, ya kan? Yang dipercaya oleh tuannya. Nah, tuannya siapa? Rakyat. Kalau dari sudut pandang Islam, tuannya siapa? Tuannya, majikannya siapa? Kedaulatan di tangan milik Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Untuk menjaga dan memelihara harta dan keluarga dan rakyat, ya kan, tumpah darah bangsa ini, ya kan. Tidak akan berhukum, tidak akan bikin aturan sesuai dengan hukum jahiliyah. Tentu saja dengan aturan yang berlaku dari perintah langit. Fahkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Wala tatabi' ahwahum. Jangan memutuskan perkara menurut berdasarkan kepentingan mereka, kepentingan akal dan nafsu manusia, kan gitu kan. Ya notabene itulah hanya ada dalam sudut pandang Islam. Jangan harap pemimpin yang bertanggung jawab menjadi pembantu buat rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat ada dalam sistem yang sekarang. Pemimpin yang bertanggung jawab dunia akhirat, melindungi, mengurusi, itu hanya ada di dalam sistem Islam kafah. Oleh sebab itu sistem Islam kafahnya nggak ada. Yuk sama-sama kita perjuangkan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.